Halo semuanya, selamat datang di podcast Teras Pancasila. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Gafuruling Anugerah Rosalita sebagai moderator pada hari ini. Kali ini kita akan ngobrol santai, tapi pastinya tetap berbobot tentang salah satu tokoh besar, yaitu Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kita akan membahas dari biografi Hegel sampai pemikirannya yang relevan dengan keadaan Indonesia sekarang. Di sini saya bersama 3 teman-teman narasumber. Boleh perkenalkan, Mbak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafira Putri Nugroho dari Prodi PPKN kelas 3A semester 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farel Revaldo, Prodi PPKN semester 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winta Naju Azhara dari Prodi PPKN semester 3. Oke, tanpa basa-basi kita bisa memulai. Baik, mungkin banyak sekali yang belum tahu nih siapa sih Hegel itu. Bisa dijelaskan nggak nih salah satu dari teman-teman siapa sih sebenarnya tokoh Hegel itu? Baik Balita, di sini saya akan menjelaskan biografi dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Beliau lahir pada tanggal 27 Agustus 1770 di Stuttgart, Jerman. Dari kecil beliau sudah rajin tekun membaca. Sebagai anak yang tekun membaca mulai dari teologi, sejarah, sampai sastra dan logika. Awalnya Hegel kuliah di teologi, tapi lama-kelamaan dia tertarik pada filsafat karena ingin memahami beberapa pertanyaan-pertanyaan besar seperti bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia berkembang, dan bagaimana negara bisa menjamin kebebasan sejati bagi manusia. Nah, setelah lulus, Hegel ini sempat menjadi guru privat. Tapi sambil menjadi guru privat, dia sambil terus menulis dan mengembangkan ide-ide pemikirannya dan ide-ide filsafatnya. Karena pemikirannya yang dalam dan sistematis, beliau akhirnya berkuliah di Universitas Berlin yang terbesar di Eropa pada saat itu. Selama hidupnya, Hegel menulis beberapa karya-karya besar seperti Phänologie of Spirit tentang perjalanan kesadaran manusia menuju kebebasan. Yang kedua adalah Skin of Logis tentang bagaimana perubahan terjadi melalui logika dialektis. Yang ketiga ada Philosophy of Right, karya penting yang membahas hukum, moral, dan negara. Disinilah muncul gagasan-gagasan utamanya bahwa negara adalah perwujudan tertinggi dari akal bagi manusia. Wah, keren sekali nih penjelasan mengenai tokoh Hegel dari biografi sampai bagaimana perjalanan hidup seorang tokoh Hegel ini. Oke, sekarang kita masuk di inti pembahasan kita mengenai pemikiran seorang tokoh Hegel nih. Ada yang bisa menjelaskan ke teman-teman nggak mengenai apa aja sih pemikiran Hegel itu? Oke, terima kasih Mbak Ita. Saya akan membahas pemikiran inti dari seorang Hegel. Nah, oke teman-teman, yang pertama itu ada dialektika teman-teman. Nah, dialektika ini sendiri meliputi 3 tahap. Nah, yang pertama itu tahap tesis, itu adalah keadaan awal. Yang kedua ada antitesis, itu awal munculnya konflik atau pertentangan. Yang tahap ketiga ini sendiri adalah sintesis atau penyelesaian baru yang lebih matang. Nah, jadi menurut Hegel teman-teman, tidak semua konflik itu hal yang buruk, tetapi justru sebagai proses untuk menjadi bangsa dan negara yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini teman-teman, kita sering kali nih berbeda pendapat tentang budaya, politik, bahkan dalam saat pemilihan umum. Nah, dari perbedaan tersebut kita bisa menemukan solusi atau bisa melihat mana sih yang baik. Nah, jadi intinya teman-teman, konflik itu bukan alasan kita untuk terpecah belah, tetapi justru adalah untuk menjadi bernegara dan berbangsa untuk lebih baik lagi. Nah, yang kedua ini ada kebebasan teman-teman. Nah, menurut Hegel kebebasan ini adalah puncak sejarah manusia. Nah, arti kebebasan di sini bukan berarti bebas melakukan apa saja ya teman-teman. Nah, bebas di sini harus rasional.
Yang pertama itu harus menghormati hak orang lain. Yang kedua harus mematuhi hukum. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini teman-teman, ini mirip sekali dengan nilai Pancasila. Kita bebas berpendapat tetapi tidak boleh melanggar hak atau merusak reputasi individu atau kelompok lain. Nah, yang ketiga ini ada saling pengakuan atau recognition. Bagi Hegel, manusia adalah makhluk sosial. Kita dapat memahami siapa diri kita sendiri jika orang lain mengakui diri kita atau menghargai pendapat kita. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini, kita sudah melakukan ini teman-teman. Saat kita saling menghormati agama, budaya, dan pendapat orang lain. Nah, yang keempat, ini ada negara sebagai wujud akal budi. Menurut Hegel, negara itu bukan sekedar lembaga kekuasaan, tapi puncak rasionalitas manusia. Negara ada untuk menegakkan hukum, ada untuk melindungi rakyat, membentuk kehidupan bermoral, memastikan kebebasan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini itu sudah sangat cocok dengan demokrasi Pancasila, di mana negara ini tidak boleh untuk kepentingan umum, tetapi untuk tidak boleh untuk kepentingan pribadi teman-teman, tetapi untuk kepentingan umum. Dari penjelasan Mas Farhan ini berarti itu konflik itu sebenarnya wajar ya Mas. Kemudian kebebasan harus bertanggung jawab dan negara posisi moral untuk menjamin kebebasan bersama. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih mendekati dengan relevansinya di keadaan Indonesia nih. Bagaimana sih relevansinya di negara kita dari isi pemikiran tokoh Hegel tersebut? Terima kasih Mbak Lita atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membahas tentang relevansi pemikiran Hegel dalam konteks politik Indonesia saat ini. Jadi teman-teman, ada 4 bidang penting dalam pemikiran Hegel. Keempatnya dapat kita kaitkan dengan dinamika berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ada bidang politik. Politik menurut Hegel menekankan bahwa negara itu harus patuh terhadap hukum dan moral publik. Indonesia sudah punya sistem pengawasan, namun masih banyak konflik elit dan politik identitas serta kebijakan yang belum sepenuhnya mementingkan rakyatnya. Contohnya itu seperti UU yang disusun secara terburu-buru, seperti UU IKN dan RUU Kesehatan. Yang kedua ada bidang sosial. Menurut Hegel, kebebasan muncul dari hubungan sosial yang saling menghargai. Indonesia cocok dengan gagasan ini, namun masih ada tantangan muncul dari berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Contohnya itu seperti provokasi dan ujaran kebencian saat menjelang pemilu. Yang ketiga itu ada bidang pendidikan. Dari pandangan Hegel, pendidikan itu adalah proses membentuk karakter dan moral siswa sejalan dengan pendidikan Pancasila. Pendidikan juga perlu untuk berpikir kritis agar pelajar atau mahasiswa tidak terpengaruh dengan berita hoaks atau berita yang tidak valid di media sosial. Contohnya itu seperti siswa atau pelajar yang mudah terpengaruh dengan berita palsu di media sosial. Yang terakhir itu ada bidang kehidupan berbangsa. Jadi menurut Hegel itu sejarah itu adalah proses. Nah, sejarah itu adalah proses naik turunnya menuju kedewasaan. Sejalan dengan bangsa Indonesia dari masa penjajahan, merdeka hingga reformasi. Dan semua itu adalah proses menuju Indonesia matang. Perbedaan politik hari ini bukanlah perbedaan politik hari ini hanyalah langkah untuk menuju persatuan. Contohnya itu seperti beda pilihan setelah pemilu, akhirnya kembali diarahkan untuk bersatu. Begitu Mbak Rita untuk relevansi dari pemikiran Hegel. Oke, terima kasih Mbak Wintan. Menarik sekali nih bagaimana pemikiran dari abad ke-19 terasa sangat relevan di negara kita di Indonesia. Nah, nggak kerasa udah masuk di pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan dengan narasumber kita. Jadi pemikiran Hegel itu membantu kita
melihat bahwa perkembangan bangsa itu selalu melalui proses naik turun konflik dan pembelajaran. Indonesia juga begitu, dan perbedaan pendapat, masalah sosial, politik, dan pendidikan bukan tanda kehancuran, tetapi merupakan bagian dari proses agar kita semakin dewasa sebagai bangsa. Dengan kebebasan yang bertanggung jawab, saling menghargai, dan negara yang bekerja untuk rakyat, kita bisa terus bergerak menuju masyarakat yang lebih adil, bersatu, dan matang. Itu dia pembahasan kita tentang Hegel dan relevansinya bagi Indonesia. Terima kasih untuk Mbak Zafira, Mas Farel, Mbak Wintan yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa di hari ini. Semoga obrolan kita bisa menambah wawasan kita semua dan membuat kita melihat konflik, kebebasan, dan negara dari perspektif yang dalam. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.